Nah, jadi saya ikut mewakili UGM ke nasional dan dapat juara 1. Dapat juara 1? Ya, SPD ini. SPD ini? Ya, dapat juara 1 di nasional waktu itu. Tapi status saya udah jadi mahasiswa UNJ. Oke. Jadi waktu itu mewakili UGM apa UNJ itu? Mewakilinya UGM. Tapi mahasiswa UGM ya? Terus habis itu dikasih sama Kemenristek sebesar 700 juta. Tapi habis itu dipromosiin lagi sama Kemenristek untuk dapat sebesar 2 miliar. Sekarang karyawan udah berapa? Total? Ratusan. Ah, sumpah? Ya, kita udah ada di SPD ya berarti ya? Ngomongnya SPD, speedometer? SPD sih biasanya. SPD. Sekarang sama? Saya Iksan. Oke, sama Bang Iksan. Jadi ya, mungkin kalau kalian melihat video ini dan kalian melihat channel Danang tiba-tiba ngomongin otomotif gitu. Sebenarnya kalau kalian tahu ya, ya perlu kalian tahu juga sih maksudnya. Selain aku ngonten tentang edukasi, ini juga sebenarnya edukasi. Dan aku juga punya hobi otomotif. Tapi dulu hobiku masih motor. Sekarang ya sedikit punya, alhamdulillah gitu kan. Udah kaya lah ya. Amin. Ya kita sedikit nyoba. Kebetulan unitnya di belakang ini adalah Jazz GI8 tahun 2011 dan aku mau minta tolong untuk membuat looknya interior lebih oke. Kira-kira tadinya kan oren-oren. Ya. Nah, kira-kira nanti mau digarap gimana? Sebenarnya sih kalau misalkan kita lihat, kita ganti speedometernya gitu ya, pakai yang custom sesuai keinginan Mas Danang dan karakternya Mas Danang tentunya. Jangan sampai ini mobilnya Mas Danang tapi karakternya orang lain gitu kan. Oke. Oh, berarti bisa custom? Bisa custom. Maksudnya kayak desainnya kayak gimana, mau aku bikin gambar Naruto gitu bisa? Bisa aja. Oh, bisa. Naruto terus dikasih gambar pacar gitu. Oh, bisa? Bisa juga. Nah, nanti kalau putus di ini tapi kan. Kalau putus beli lagi kan. Oh, pinter ya. Trik marketingnya ya. Oke, bisa. Gitu, ini bisa. Apapun desainnya aneh-aneh dijabanin. Iya, gitu. kalau misalkan dia ikut komunitas juga gitu ya. Misalkan mau ditempelin logo komunitasnya bisa juga. Oke. Gitu. Nah, jadi dari mulai font, gambar, corak, warna itu bisa semua gitu. Nah, dan sebenarnya kalau misalkan mau tambah fitur itu juga bisa. Fitur apa tuh bisa? Jadi contohnya misalkan speedometernya itu nggak ada voltmeternya. Kita pengen tambahin voltmeter. Bisa. Itu bisa. Atau misalkan nggak ada fitur oil pressure-nya mau ditambahin. Oh gitu. Bisa juga. Jadi selain desain itu juga bisa fitur. Gitu. Nah, itu sesuai selera aja sih, mau rubah desainnya aja atau sama fitur boleh. Dan mungkin nanti kita serasiin sama lampu-lampu interiornya. Kan misalkan speedometernya udah eye catching nih, udah bagus. Tapi kalau interiornya yang lainnya tidak mendukung kan jadinya belang. Nah, jadi mungkin kita nanti samain gitu. Nanti kita pakai perpaduan warna ice blue sama warna putih sesuai dengan temanya gitu. Nah, mungkin teman-teman bisa lihat ya before afternya dari video ini, karena gara-gara kan 2023 video ini diambil, rata-rata speedometer udah warna-warnanya udah pakai putih segala macam. Mobil ini masih kuning, Pak. Masih kuning, orange segala macam. Aku pengen membuat itu lebih muda. Aku belum lihat ke dalamnya sih. Abis ini kita coba lihat ke dalamnya. Tapi sebelum itu, SPD. Sebenarnya aku tahu ini tuh udah lama. Oh gitu. Aku sebenarnya mau nge-custom. Aku punya motor, Supra GTR 150. Mau aku custom sebenarnya, nggak sempat. Akhirnya ya udah malah kesampaiannya yang ini. Malah mobilnya dulu gitu. Nah, dulu aku masih dengar kalau sumpama workshopnya itu ada di kampus UNY gitu. Betul. Ya kan? Sekarang masih ada di sana juga. Masih ada. Oh gitu. Nah, gimana sih ceritanya? Maksudnya kan konten ini juga sebenarnya ngomongin kampus. Berarti kan kita cerita tentang kampus sedikit nggak apa-apa dong. Maksudnya ini juga bisa jadi referensi buat teman-teman kira-kira. Oh ternyata kita bisa memanfaatkan kampus untuk menambah cuan ke diri kita. Gitu sebenarnya gimana sih? Benar. Jadi mungkin sebelumnya Mas Danang di UGM ya? Aku di UGM. Nah, saya juga alumni. Salaman dulu berarti. Salaman dulu. Kagama. Jadi dulu apa tuh? Dulu saya vokasi manajemen. Iya, vokasi. Jadi bukan otomotif, bukan mesin, bukan elektronik. Oh, dapat ilmu bisnisnya dari situ. Dari manajemen itu. Akhirnya kenapa kok di otomotif, elektronik segala macam? Karena memang basicnya suka otomotif gitu, suka elektronik. Jadinya memang arahnya ke sana. Dan dulu awal mulai SPD ini kita PKM. Oh, ini PKM? Iya, PKM UGM. Ih, gokil banget. Terus? Itu kita dulu PKM UGM tahun 2014. PKM UGM tahun 2014. Itu dulu ngangkat apa tuh PKM? Speedometer. SPD ini. Oh gitu? Iya. Apa? Berarti kan kalau semua PKM biasanya ada sebuah masalah yang mungkin dikasih solusi. Itu dulu masalahnya kenapa tuh? Jadi masalahnya tuh kan kita ngelihat kalau misalkan di dunia otomotif nih, itu tuh kan pemilik kendaraan itu selalu ingin mengeksplor kendaraannya. Betul. Kayak Mas Danang kan, ingin modif, ingin custom gitu. Semua itu ada merek terkenalnya.
Misalkan merek jok, merek knalpot, kaca film. Iya benar. Sampai merek baut juga ada yang terkenal. Benar. Tapi kalau ketika kita tanya merek speedometer yang terkenal apa, itu masih kosong. Nah, padahal ada masalah nih, si penggemar otomotif itu selalu ingin mengeksplor tadi itu. Nah, terus yang kedua, ada masalah lagi, servis. Kalau misalkan mobil kita nabrak, bengkel body repair banyak, AC nggak dingin, bengkel AC banyak, bengkel kaki-kaki banyak. Nah, kalau speedometer rusak, benerinnya di mana? Iya. Padahal speedometer itu sering rusak. Paling sering motor tuh. Udah nih, kalau udah Mio lama, biasanya udah kabelnya putus tuh, udah nggak bisa lagi. Gitu. Nggak banyak orang bisa gitu. Benar. Dan kalau misalkan kita pergi ke bengkel, ke dealer, pasti disarankan ganti baru. Iya, dan mahal. Padahal bisa diservis. Cuma orang dulu masih belum tahu gitu ya. Berarti SPD ini salah satu pelopor speedometer dan lain segala macam di Indonesia bisa ya, dikatakan bisa dikatakan gitu lah. Gitu. Itu luar biasa sih maksudnya. Dan dari mahasiswa itu, dari PKM itu. Tuh dari mahasiswa ya. Dapat uang dari PKM itu dulu. Menang tapi modalnya. Enggak dapat medali. Enggak dapat medali tapi itulah teman-teman, kadang kalau kita ngomongin kesuksesan tidak selamanya yang namanya juara satu itu akan sustain gitu. Betul. Akhirnya sekarang gini kan UGM ya, aku tahu sih korelasi UNJ dulu IKIP-nya ini UGM kan Fakultas Pendidikannya UGM. Terus kenapa tuh tiba-tiba sampai UNJ itu? Sebenarnya ada cerita lucu juga. Boleh dibuka nggak ya? Boleh. Jadi dulu tuh kan saya di UGM PKM. Nah terus abis itu lanjut ada namanya PMW. PMW itu tahun 2015-nya. PMW itu apa? Program Mahasiswa Wirausaha. Oh, iya. Nah, jadi itu tuh kita dapat bantuan dari UGM sebesar 21 juta lah. 21 juta tahun 2015. Oke. Nah, untuk mahasiswa oke banget. Ya. Terus karena posisi saya Agustus itu lulus dari UGM, tapi di persyaratan ikut programnya itu boleh alumni maksimal 2 tahun. Oke. Nah, jadi saya ikut mewakili UGM ke nasional. Dan dapat juara 1. Dapat juara 1? Ya, SPD ini. Ya, dapat juara 1 di nasional waktu itu. Tapi status saya udah jadi mahasiswa UNJ. Oke. Jadi waktu itu mewakili UGM atau UNJ itu? Mewakilinya UGM. Oke. Karena tadinya PMW-nya dari UGM. Tapi kan mahasiswa UNJ. Tapi mahasiswa UNJ. Karena saya lanjut kuliah S1-nya di UNJ. Gitu waktu itu. Jadi ya udah akhirnya abis itu di UNJ sama UNJ kita dikasih kantor, gitu dikasih ruangan gitu buat produksi, buat kantor. Akhirnya ya udah kita di sana gitu. Dan sekarang pun yang kantor di UNJ itu masih dipakai kantor untuk HR sama finance. Terusan sama kampusnya gimana tuh Pak? Maksudnya bisa dapat tempat kayak gitu tuh? Nah, pas kuliah di UGM itu kan ngewakili UGM beberapa kali ke nasional tadi. Nah, pas saya kuliah di UNJ itu ngewakili ganti kayak ini transfer pemain bola gitu. Dengan produk yang sama. Gitu kan. Jadi ke kementerian itu beberapa kali kita dapat bantuan dari kementerian, jujur. Dari Kemenristek itu, waktu itu kan masih Kemenristek Dikti ya. Kalau sekarang kan Kemendikbud Ristek. Itu kita pernah dapat sekitar 700 juta dari bantuan untuk mengembangkan usaha. Situ kita bawa nama UNJ memang. Terus habis itu dikasih sama Kemenristek sebesar 700 juta, tapi habis itu dipromosiin lagi sama Kemenristek untuk dapat sebesar 2 miliar. Gitu. Jadi emang pemerintah banyak bantu juga waktu itu ya untuk pengembangan usaha SPD ini. Sampai akhirnya kita buka cabang di beberapa kota gitu. Ada di Jogja, Jakarta, Bandung sama Surabaya sekarang. Berarti sekarang udah berapa cabang total? Baru 4. Baru 4. Berarti maksudnya mau ekspansi lagi nih kalau baru ya. Amin. Semoga ini bisa menjadi inspirasi sih teman-teman buat kita berwirausaha. Gak usah nunggu teman-teman lulus. Bahkan kalau semua kita punya ide, ya tadi kalau ngomongin usaha ya, aku kan juga ada beberapa usaha sebenarnya, unit usaha. Yang paling penting tadi kita bisa memecahkan masalah yang ada di masyarakat. Katanya speedometer nih tadi kayak tukang body repair banyak segala macam, tapi speedometer mana yang punya kan gitu. Ya, nah, itu. Terus diferensiasi juga penting. Dan apalagi nih kira-kira kalau semama ini teman-teman mahasiswa yang pengen berwirausaha, yang paling susah tuh apa sih? Sebenarnya tadi udah bener, kita berangkatnya dari masalah. Betul. Terus yang kedua itu kita milih tim yang tepat. Itu jangan orang nggak bisa jualan suruh jualan. Jangan orang nggak tertib administrasi suruh di bagian finance. Gitu kan nggak cocok. Jadi milih tim di posisi yang tepat. Terus yang ketiga itu kita harus tahu seberapa besar marketnya. Jangan-jangan kita buat produk bagus, canggih, enak gitu ya kalau makanan, tapi marketnya kecil. Kan itu juga bisa. Jadi susah di scale up. Nah, terus yang keempat kita harus tahu target market kita itu siapa. Soalnya kalau kan misalkan contoh kayak gini. Ketika saya jualan produk untuk anak-anak, mungkin saya
iklan-iklannya itu ngincer ibunya. Betul. Gitu ya. Ketika saya produk saya yang saya buat itu untuk lansia, nggak mungkin dong saya jualannya di TikTok gitu. Nah, jadi harus tahu target marketnya siapa, biar nanti channel pemasaran sama channel distribusinya tuh pas sesuai target marketnya. Gitu. Ya gitu. Ini kita belajar banyak. Jadi ini adalah video, ceritanya adalah inspirator muda kita gitu. Jadi ada seorang mahasiswa yang melihat potensi marketnya seperti apa hingga akhirnya dia membuat bisnis bersama teman-temannya ya. Sama teman-temannya dari modal PKM segala macam, akhirnya bisa jadi bisnis beneran. Dan sekarang karyawan udah berapa? Total? Ratusan. Ah, sumpah? Iya, kalau semua cabang. Gokil. Nah, itulah. Udah bisa membuat lapangan pekerjaan bagi ratusan orang. Jadi teman-teman, akan jauh lebih indah kalau teman-teman berwirausaha bisa memberikan nafkah ke orang lain, dan teman-teman sebelum lulus sudah bisa membuka usaha, itu bakal lebih hebat buat teman-teman. Ya, ini video untuk memotivasi teman-teman juga. Sekaligus video ini adalah bridging bahwa Danang akan menggarap satu mobil di belakang ini. Salah satu yang udah kita garap adalah masalah speedometer. Jadi kalau semua teman-teman mau custom speedometer segala macam, atau mau tanya-tanya lah, kira-kira bisa kepoin kemana nih? Bisa ke Instagramnya SPD Speedometer. SPD Speedometer, dan ya udah kepoin aja di situ. Kita juga belum lihat di situ. Nanti kita bakal upload di next video ya. Gitu. Thank you. Jangan lupa like, comment, share, subscribe, dan see you. Tapi kayaknya ini pembahasan yang menarik, bisa jadi satu video baru. Aman nggak, Ki? Berapa menit, Ki?